Halo teman-teman, di sini saya Thomas Lesparuku Saryono. Di video kali ini saya akan mewawancarai dengan narasumber kita, Mas Andi. Mas Andi ini adalah narasumber kita. Nanti kita bertanya tentang tanaman belimbing, cara budidayanya ya teman-teman. Untuk sekarang saya berada di Desa Gelagasari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, tepatnya di kebun belimbingnya Mas Andi. Mas Andi, langsung ke topiknya ya. Eh, untuk di kebun Mas Andi ini tanaman belimbingnya itu untuk penanamannya itu varietasnya apa saja? Kebetulan di kebun saya ini ditanam varietas lokal dan ada sedikit varietas dari Tulungagung. Oh, jadi untuk di kebunnya Mas Andi ini teman-teman ternyata ditanami varietas unggul lokal sama unggul Tulungagung ya Mas Andi. Ya. Kemudian selanjutnya nih Mas Andi, untuk cara budidayanya nih untuk tanaman belimbing itu gimana? Kalau Mas Andi dari kecil itu tahap perawatannya gimana saat apa penanamannya belimbing di kebunnya Mas Andi ini? Untuk penanaman kebetulan saya beli dari orang yang menjual bibit, jadi saya terima langsung jadi bibit gitu. Oh, itu apakah persemaiannya dari biji ataukah dari cangkokan Mas Andi? Kebetulan masih kecil-kecil ya, mungkin dari biji. Oh, jadi tanamannya kecil-kecil ya Mas Andi? Ya, Oh ya. Untuk cara budidayanya teman-teman ternyata ini belimbingnya ditanam sejak biji, persemaian biji dari agen yang kemudian dibeli oleh Mas Andi. Kemudian untuk perawatan tanaman belimbingnya Mas Andi, perawatan belimbing ini tanamannya untuk pemupukan sendiri itu dilakukan berapa kali, mungkin per bulan atau per tahun? mungkin untuk pemupukannya dilakukan 5 bulan sekali ya mungkin. Oh, apakah pemupukan juga itu juga dilakukan saat mungkin saat berbunga ataupun tidak Mas Andi? Ya, saat berbunga mungkin mau berbunga tuh dikasih pupuk ya begitu. Oh ya ya. Kemudian untuk penyiramannya Mas Andi, apakah belimbing ini disiram itu caranya gimana? Kebetulan saat ini musim penghujan, jadi menggunakan air hujan, tapi saat musim kemarau itu pengairannya atau penyiramannya itu diambil dari air sungai menggunakan diesel. Oh gitu Mas Andi. Oke oke. Jadi teman-teman untuk penyiramannya sama perawatannya di sini menggunakan diesel kalau saat kemarau dan juga eh, penanamannya atau pemupukannya itu dilakukan 5 bulan sekali dan saat berbunga juga dilakukan saat pemupukan. Kemudian untuk hama yang sering menjadi terkendala nih Mas Andi saat yang pastinya Mas Andi kan eh, menanam belimbing pasti ada hamanya. Nah itu yang paling sering menyerang untuk tanaman belimbing itu apa Mas Andi? Kebetulan namanya di sini itu menyerang di buah belimbingnya, yaitu lalat buah. Lalat buah itu kalau menyerang itu biasanya belimbing akibatnya bisa busuk dan tidak layak untuk dimakan. Itu pengatasannya itu biasanya dibungkus pakai plastik. Oh, jadi untuk mengatasi dari hama lalat buah sendiri itu Mas Andi menggunakan plastik itu saat pembungkusan ya Mas Andi. Ya, Untuk waktu pembungkusannya itu saat umur berapa belimbingnya? Maksudnya itu saat gimana? saat belimbingnya masih kecil itu sudah dibungkus dengan plastik. Oh, itu sampai kapan Mas Andi? Kalau pembungkusannya itu baru baru benar-benar dibuka itu sampai kapan? Untuk plastiknya itu dibiarkan belimbingnya itu terbungkus oleh plastik sampai kita panen, karena untuk tadi mencegah lalat buah agar tidak menyerang belimbing. Oh, gitu ya Mas Andi. Oke. Jadi teman-teman untuk mengatasi lalat buah tadi dibungkus dengan dari awal belimbing jadi buah sampai ke masa panen. Eh, Baik, Mas Andi terima kasih atas informasinya. Jadi teman-teman
ini tadi wawancara dengan Mas Andi. Terima kasih ya Mas Andi. Informasinya juga sangat bermanfaat dari Mas Andi ke saya dan teman-teman yang nanti akan menonton video ini. Baik teman-teman, mungkin itu wawancara saya dengan Mas Andi tentang perawatan belimbing dan seputar perkebunan belimbingnya di Mas Andi. Mungkin itu dari saya sama Mas Andi. Saya ucapkan terima kasih.